Udah ini? Udah. Oke, kita mau wawancara sama Awe. Satu 82 ya? Iya betul. 18 Februari lo lahir. Enggak. Kita kan dari band. Oh, band. Blink-182. Iya. Jadi kita pengen ganti itu, Cing. Apa? AW underscore gitu. Tapi nggak bisa kayaknya. Bisa. Nggak tahu udah dipakai kali ya? Bisa jadi. AW underscore aja tulis. AW underscore. Apa pakai huruf? Jelek dong. What's my age again? Artinya apaan itu? Lagu-laguan lu, Gue kata lagu-laguan. Gue kenapa ketawa ya? Gue kenapa ketawa ngeliat itu ya? Karena Awe gitu. Judulnya kok itu gitu. Bahasa Inggris. Iya. Apa itu? Emang sengaja sih waktu itu kepikiran, pengen satu bikin spesial yang judulnya so keren gitu. Yeah. Apa gitulah. Cuma tapi apa ya kalau ngarang-ngarang bingung. Judul lagu gitu. Nah akhirnya jadi lagu band favorit gue aja, band kesukaan gue. Apa sih itu lagu Blink? Blink itu? Iya, lagu Blink-182 itu gitu. Judulnya What's My Age Again. Nah tadinya banyak tuh ada beberapa judul yang ini kayaknya bagus nih, ini bagus gitu. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya judul lagu yang itu masuk. Soalnya itu tuh lagunya ceritanya tuh tentang orang yang kayak nggak bisa dewasa gitu. Orang yang masih kekanak-kanakan gitu. Nah, kayaknya agak nyambung tuh sama materi gue gitu. Yang mana gue nantinya akan nyeritain itu kayak umur 37 tapi kelakuannya nggak kayak umur 37. Emang lo ngerasa masih kekanak-kanakan ya? Iyalah. Maksudnya kayak sekarang gini deh yang anak-anak aja udah punya anak. Ya kan ininya fokusnya beda gitu kan, yang dipikirin beda. Gue gini-gini. Kayak bocah. Tapi kan semua orang maksudnya kayak gue juga ngerasa gue masih muda-muda aja, masih kayak anak-anak aja. Tapi kan yang dipikirin enggak dong. Ya, akhirnya kan enggak sih. Iya, kan yang dipikirin udah beda. Iya. Terus akhirnya apa yang dilakukan jadi nyambung dengan apa yang dipikirin pasti. Nah, iya. Gue tuh masih gitulah sih kadang-kadang. Si Seni juga tuh. Kenapa ya? Sendal Jenner. Dia suka susah nyariin kerjaan buat gue. Karena? Ntar ada aja alasannya gitu dia suka. Waktu itu ini ada kerjaan di Bali, stand up, corporate, gede dong, corporate kan gede biasanya. Wah ya, tiba-tiba Sondenalin, ada Neck Deep, band kesukaan gue tuh. Wah sensori ini saya nggak bisa. Dia ngamuk-ngamuk. Wah udah dia nggak bisa. Aduh ini Neck Deep loh ini. Terus abis itu dicari sama dia. Dicari tahu tuh Neck Deep apa segala macam. Ternyata Neck Deep itu manggung juga di Bali. Sehari sebelum gua tampil di Bali. Akhirnya sama dia, tuh ada di Bali, udah nonton di Bali aja. Oh yaudah dah gitu. Tiba-tiba Sondenalin posting lagi, Cing. Ada Weezer. Wah ini nggak bisa. Saya maaf banget. Kalau Neck Deep masih bisa kita maklumi. Kalau Weezer enggak. Kayak gitu-gitu sih. Kemarin. Iya, untung akhirnya Sondenalin ada stand up. Iya. Gue jadi stand up. Dia jadi nggak ngomel-ngomel. Nah, ada kan, gue lagi gitu. Tapi gedean Bali ya. Lo masih begitu ya, We? Iya. Kalau gue mah sampai ngebelain nggak liburan gitu. Untuk kerja. Karena kan mungkin ya kalau gue udah berkeluarga kan jadi ini gue butuh nih gitu kan. Kalau ini kan kayak udahlah gitu. hidup cuma makan aja kok. Ada makan mulu lagi kalau mau, kerjanya makan mulu. Ya kali mungkin gitu ya. Kalau gue tuh sampai pernah ada ide, gue udah rencana liburan, udah berangkat gue liburan. Balik duluan. Balik job, balik lagi ke tempat liburan. Ada 3 kali bolak-balik. Gila. Kalau gue hitung, wah masa sama ongkos masih ketutup gitu. Ya nggak apa-apa gue. Gue bolak-balik gitu. Nah itulah, gue ada lumayan sering lah begitulah sama dia tuh. Jadi dia kayaknya agak kesel. Tapi karena itu emang lo belum ada tanggungan. Betul, Cing. Nah itu kayaknya. Lo kenapa enggak?
Belum. Ya belum gitu maksudnya. Iya. Nggak nyari atau memang lo nggak mau ada tanggungan? Kayaknya makin sini jadi ada ngerasa kayaknya gue agak jadi takut juga deh gitu ya. Sendirian di hidup ini gitu. Bukan, maksudnya Komitmen. karena kebiasaan sendiri gitu, ntar kayaknya pusing juga ya kalau ada yang dipikir. Karena kelamaan kan udah lama sendiri gitu kan. Iya. Jadi wah, kalau ada yang dipikirin pusing juga ya. Nanti jadi mikirin ini, jadi mikirin itu. Kan bisa tambah asik ya, Pak. Betul. Tapi gua nggak bilang gua nggak mau nikah nggak gitu, Iya. Gua mau kok. Cuman kalau mikirin itu, maksudnya dengan kondisi yang sekarang emang nggak nyampe. Maksud gue lo kan kondisi Betul. lagi sekarang nih, terus mikirin lo terikat komitmen ya agak Ada rasa takutnya lah. ada rasa takutnya. Tapi lu gitu juga dulu sih. Iya, tapi begitu kita udah berkomitmen, ternyata bisa juga kok ada bahagia yang cuma bisa didapat karena kita Iya. berdua atau Iya, berpasangan atau punya anak gitu. Iya. Iyalah. Kayak ini deh, lo tour kan sebenarnya kan ribet. Iya. Tapi lo seneng melakukannya juga. Betul. Iya. Cuma kan iya mungkin karena belum tahu kali ya. Iya. Sama kayak kematian gitu kan. Iya. Kita kan takut mati karena kita nggak tahu kan. Iya. Iya. Setelah mati itu apa ya? Iya. Kalau tahu mungkin kita Mungkin ya, mungkin yang kalau gue akhirnya kesini-sini gitu, gue tuh takut mati karena akhirnya gue sadar bahwa modal gue tuh belum cukup buat. Oh kalau lu itu ya, Iya. lebih bijak kan sih. Gua nggak bijak sekali ya. Enggak, Kalau mungkin- gua nggak tahu, apa ya? Pas mati itu apa ya? Gue yang mungkin ya dulu juga kayaknya kalau udah habis mati ya udah nggak usah harus dipikirin gitu kan. Cuman lama-lama nih gue kesini mikir kenapa gue takut mati dulu, mungkin karena alam bawah sadar gue tuh Oh. apa namanya menyadari bahwa gue sebenarnya belum siap juga nih kalau lo percaya akhirat ya. Iya. Kalau lo percaya akhirat kayaknya modal gue belum cukup nih. Jadi kalau mati sekarang gue ngeri-ngeri juga, termasuk neraka kan selamanya. Betul. Dipanggang terus. Nah itu aja udah beda kan, artinya pemikiran lu sudah jauh lebih dewasa. Ya kan, gua masih mikir begitu. Apa kalau mati terus, kalau misalkan mati kita tahu ntar kalau mati lu disuruh misalkan tes nyetir gitu. Oh ya kan, berarti nggak takut ya kayak ayo dah. Karena semua udah siap. Itu kan karena lo udah siap ya. Karena lo udah siap, nyetir lah gitu. Kalau begitu ditanya ntar mau mati, ditanyain mandro buka, kayak gue nggak tahu deh. Karena lo nggak siapin itu gitu. Ya gitu deh makanya ada rasa takut ya. Iya. Ya tapi perjalanan hidup orang kan beda-beda. Beda. Ada yang dari muda juga udah berani. Tapi gue ada nyeselnya gitu, bukan ya bukan nyesel sih ya, tapi kayak wah coba gue nikah muda ya gitu. Ada gitunya juga karena kayaknya pada saat kalau muda kan lebih nggak banyak mikir ya, kayak nikah aja gitu. Kalau pun cerai juga masih muda. Itu cing bener. Jadi kaum muda tujuannya apa? Ya kalau misalnya mengatur masa depan juga masih muda. Aduh, bener. Kayaknya kagak banyak mikir. Kadang gue suka ngeliat sih kalau anak-anak, ini maaf banget. Iya. Anak-anak di junior di bawah gua gitu ya. Kalau secara karir stand up mah, jauh sama gua gitu ya. Terus mereka nikah gitu, berani ya gitu. Penakut. Tapi terakhir pacaran kapan sih, We? Kalau pacaran bener ya? Iya. Duh kapan ya, Ceng? Udah agak lama, Ceng. Ini bukan? Iya, bener sama yang itu. Yang ya udah diceritain dong dulu. Udah pernah. Udah pernah ya bener. Selo. Iya. Iya kan? Iya. Itu terakhir pacaran. Udah lama dong. Iya. Saya di sini ya deket-deket aja lah. Iya, gitu aja. Di POB 3 lu ya? Iya. Enggak, POB bintang BT belum. Bintang BT belum. Nah, itu jadi katanya POB itu nikahnya sesuai dengan urutan tampil. Iya. Tapi bener tuh, waktu POB itu kan urutannya pertama Arya, Ajis, gue, Bintang. Urutan tampilnya begitu. Terakhir tuh Bintang berarti. Kayaknya sih dia lebih lama dari gue sih, kayaknya ya. Iya. Kalau ngeliat perjalanan asmaranya ya. Cukup tragis juga Bintang ya. Nah, What's My Age berapa kota? 6. Ih banyak, We.
banyak ya. Malah gue ngerasa itu dikit deh. Misalnya dibandingkan anak-anak yang lain gitu. 6 kota, Bandung, Surabaya, Bali, Jogja, Purwokerto, Jakarta. Purwokerto kenapa ya? Purwokerto. Nah, Ya, itu kan kota-kotanya besar semua tuh. iya. Bandung. Tadinya mau Surabaya, abis Jogja mau Solo. Cuman gue pikir kayak kayaknya kedeketan deh Solo sama Jogja gitu. Masih Jawa-Jawa tengah terus sekitarannya. pilihannya Semarang apa Purwokerto. Nggak tahu deh kenapa ya jadi ada Ubay, sana ada Ubay. Karena Ubay menjanjikan gua penonton yang banyak. Purwokerto bang, ntar penonton banyak gitu. Jadi gue pegang janji dia. Ubay panitia stand up tuh. Dia panitia segala event ya? Iya. Si Ubay ini. Ubay. Cuman dia Admin. memang di sana, di Iya. Purwokerto. Dia kan orang Purwokerto. Admin stand up Indo dulu. Oke. Sekarang nggak tahu masih apa enggak. Sekarang manajer Firsa Bersari. Iya. Manajer Zawin. Nah, Bali di mananya? Di hotel apa sih? Hotel Neo. Di Denpasar. Denpasar, iya. Ya kayaknya mau di Canggu nggak mungkin. Kalau yang gitu kan daerah kebarat-baratan ya. Kalau Denpasar masih banyak muatan lokalnya gitu. Iya kayaknya sih. Iya. Bali ya. Iya, biasanya anak-anak stand up Bali juga bikin acara daerah situ. Kayaknya jarang tuh daerah. Lagian pasti mahal bener pasti nyewanya itu. Kalau daerah-daerah wisata itu ya. Kute, Tadi dia mau di segala Fins. Wih. Atlas. Tapi ya mahal. Persiapannya udah materi. 10%. Nah, udah banyak lah. Udah banyak. Udah banyak lah itu kalau dengan Awe ya. Dengan- Tapi gua ngobrol sama Abdul juga sama juga dia. Waktu PTJ. Iya, waktu awal-awal katanya masih belum sama. Tapi udah kebayang lah apa yang mau diomongin. Memang lu masih rajin bikin materi. Nah, kalau materi utuh enggak sih, Cing. Tapi kalau premis-premis masih suka nyatet. Karena mungkin dulu kan kayak waktu awal-awal, apalagi awal stand up gitu, kita punya, premis apa kepikiran. Ditulis jadi materi, bener-bener jadi materi kan, bawain open mic. Yeah. Nah, kalau sekarang lebih kayak, yaudah simpen nih. Ntar kalau ada kerjaan nih, nih gue kemarin ada premis gitu. Lo nggak gitu ya? Lo nggak gitu? Gue gitu, Cing. Gue ini aja lah. Mau deket-deket ngobrol sama Melon aja. Ya sama, begitu mau deket-deket kan. Cuman kalau gue melonnya tuh premis. Gue jadi ini premis gue ini gitu. Iya. Buka-buka. Tapi gue kayak emang ketergantungan Melon dah gue ada. Setelah gue pikir-pikir kalau gak ada dia, gue mau ngomong apa ya gue bilang. Kemarin di Abdur sama melon juga. Iya. Nikahan aja sama melon juga. Iya kayaknya. Padahal hidup gue tanpa Melon dulu baik-baik aja. Kenapa ada dia? Kayak narkoba. Iya, ketergantungan Melon. Iya. Rencananya berapa menit emang? Gue nggak pengen lama-lama sih. Gue 1 jam 15 mungkin ya. Kayaknya mentok 1,5 jam deh. Iya. Gue nggak pengen terlalu lama juga, Cing. Terus kayaknya ya, gue kan tipe yang setelah gue jalanin gitu, gue tuh tipe yang kayak harus ada punchline gitu. Jadi gue tuh jarang tuh ngomong lama gitu. Iya, pokoknya jarang ngomong. Pasti berapa ini ada. Karena gue ngerasa nggak enak aja gitu. Jadi gue pasti naruh. Nah itu kayaknya kecenderungannya kalau terlalu lama orang capek. Capek ya? Iya. Karena mungkin dalam satu kalimat ada selipan half punch-nya gitu. Iya, itu juga dari pidato presiden tuh itu yang gue pelajarin tuh. Jadi, kayaknya di tengah-tengah tuh, jadi flow-nya harus dibikin gitu. Di tengah-tengah tuh harus agak santai dulu gitu. Karena ternyata orang bisa capek begitu. Capek ketawa bisa. Iya. Gue juga capek. Kayak pidato presiden tuh, gue beneran udahannya karena capek, Cing, bukan karena udah. Sebenarnya masih ada. Jadi ada 2 set beat gitu gue lepas, gue nggak bawain. Udah gitu. Iya, udah 1 jam nih. Pokoknya gue bilang 1 jam tandain ya, udah tanda 1 jam. Ngomong ini pegel aja, di sini pegel gitu. Tangan gue kesemutan. Kesemutan nih gitu terus. Udah langsung mati di terakhir. Kan ada minimalnya dong maksudnya. 1 ya jam. minimal 1 jam lah gitu ya. Pengennya 1 jam 15, 1 jam 20. Ya, 1,5 jam paling lama lah. Paling lama 1,5 jam. Opener ada berapa? Kalau yang gua bawa ke semua kota tuh 1. Nanti lokalnya ada 2 pengennya sih. Yang di bawah udah tahu siapa? Udah tahu. Tapi di poster belum ada ya? Iya, pas ini tayang Udah ada. pas ini tayang udah ada. Siapa?
Mukti Entut. Oh, anjay. Anjay. Ini sebenarnya ini gue cerita dikit. Jadi ketemu sama gue terus dia minta gitu, bang, aku bang gitu. Gue juga mau. Nah, maaf nih Cing, gue kemarin jadi gini kan nyari opener siapa ya? Gue nyari nih, jadi gue pengennya tuh yang beneran setipe nih. Karena ini kayaknya lebih ke kayak konser popang. Musik nih apa posternya, warna-warnanya, namanya ini popang banget nih. Nah, jadi gue nyari tuh siapa anak-anak gitu. Nah, kebetulan si Mukti minta tuh. Dia bilang, "Kamu lu kan belum punya show. Lagi tour juga." "Wah, enggak apa-apa, Bang." Gitu. Iya. Terus nah, udah nih mikir-mikir. Tapi ya asik juga sih Mukti karena sama tuh, musiknya sama, ininya sama. Iya. Terus tanya sama dia, "Nih kamu tuh mau di Jogja doang atau mau semua kota?" "Semua kota Bang, ayo Bang kita jalan-jalan." Gitu. Ya udah dah, lumayan kan kayaknya menaikkan penjualan. Lah bener gak? Iya. Nah kalau Cing Hapnel nggak masuk, musiknya beda. Bukan masalah. Ya gue pelajari lah. Bling-bling aja sih bisa sih. Iya. Tapi yang lokalnya ada 2. Itu siapa yang milih? Lo atau anak? Mungkin nanti gue nyerahin ke anak komunitas kali ya. Sambil mungkin nanya-nanya juga siapa yang cocok gitu. Si promotor semua Comika Event nih. Comika Event ya kalau gini ya? Comika Event ya. Mulai dari semuanya lah pokoknya. Iya. Semua tetek bengek diserahkan ke Comika. Iya. Tapi kalau jadi gue tuh orangnya cukup ini ya. Ini kayaknya sebenarnya nggak bagus juga Cing. Gue tuh suka terlalu masuk gitu. Terlalu masuk. Iya. Kayak poster tuh gue yang bikin. Ya, mari coba posternya. Ya poster utama itu gue yang kalau bikin. David Bayu ya. Ada yang bilang mirip Hibzi. Ya antara David sama Hibzi lah, David Hibzi. Berarti gue ganteng juga ya kalau mirip David Bayu. Kaya. Kan mirip, ada aura-auranya gitu. Ini yang bikin tukang gambar gue lah. Namanya Rian. Oke. Nah. Itu ada nanasnya, bocah nanas. Ya, itu juga dari dia tuh idenya. Ya udah, ya bagus dah, boleh, oke gitu. Nah udah terus sisanya dari yang pengembangan kayak ada kota-kota, tanggal-tanggal itu si Comika. Nah itu tuh gue kadang-kadang sampai spasi-spasi gitu Cing. Gue tuh, nih jangan nih spasinya gini gitu. Kelebaran atau gimana gitu. Iya, gue tuh gitu. Sebenarnya kalau dipikir jadi nyapain gue, tapi nggak tahu ya Cing, gatel aja Cing. Lihat, kok gini sih gitu. Jangan gini lah. Gitu. Mungkin orang gambar juga, ya elah cuman begini doang gitu kali ya. Tapi gue begitu orangnya. Iya. Waktu pidato presiden aja jalur WC gue yang ngatur tuh jalur. Iya kan ada WC itu WC tuh gue cek nih harus tutup nih sini gitu, gue ngangkat meja gitu jadi nggak tahu Cing gue kayak gitu gatel lah orangnya. Emang lo biasa ini organize acara? Ya dari stand up sih. Dari stand up. Iya, jadi gemes juga kalau ngeliat ini. Iya. Kan stand up-nya 2013, 14, 15 gue. Iya. Nggak, itu artinya apaan sih, lo? Yang mana? Yang ada ini, kalau ini metal lah, anak punk, anak metal. Iya, nggak tahu sih sebenarnya sih. Iya, Bang, iya benar. Itu handphone apaan? Bukan handphone itu, apa? Nintendo Switch. Oh, Nintendo Switch ya, beda ya. Iya, jadi Lo suka main? Masih kadang-kadang. Ya maksudnya kan itu kan lambang dari game gitu, masih itulah yang ini yang ada di otak gua. Iya. Ya itu kan? apaan? Main UFO. basket. Nah itu gua suka lihat video-video penampakan UFO. Lu suka lihat nggak? Iya. Ya, tapi itu. nggak pernah ada yang jelas, Betul memang. UFO sighting itu nggak ada. Gue follow yang UFO sighting sih. Betul. Tapi nggak ada yang jelas. Nah, cuma sekarang si FBI pernah itu udah mengakui kan bahwa ada aliennya. Bahwa itu penampakan itu legit gitu. Itu UFO gitu. Unidentified. Jadi bukan. Iya. Tapi belum dikasih tahu itu apa, tapi maksudnya udah diakui bahwa ini bener nih ada video ini. Kalau yang alien ada di area 51? Ah ya itu katanya juga gitu kan diumpetin. Iya, bener gak sih ya? Nah nggak tahu juga itu, makanya. Nanya sama Trump harusnya tuh, dia kan cuek ya ngomongnya ya. Kalau ditanya pasti jawab aja kali itu anak ya. Itu, gue senang, coba kan mungkin kalau gue udah punya keluarga gitu, mungkin gue tidak mikirin itu Cing, gitu. Gue masih mikir. Lu juga Cing ya? Gue sih nonton. Wah berarti cocok ya Cing? Iya kayak yang ada tuh, yang peninggalan zaman dulu yang dianggap bahwa ini adalah teknologi luar angkasa. Betul. Yang candi-candi termasuk Gunung Padang. Iya. Nah, kan gue nonton sama kita nih, Bener. Kan di hieroglif ya, apa sih yang relief-relief itu ada penampakan kayak
orang naik kapal, iya kan? Iya, orang Ancient Alien. Nah, Iya, gue nonton itu. iya, pokoknya ini terjadi sebelum zaman banjir Nabi Nuh katanya. Iya. Bangunan-bangunan ini ketutup Iya. waktu banjir Nabi Nuh. Iya, terus katanya kan gini, kalau apa-apa kan dulu diangkat ke atas itu, diangkat. Iya. Nah, itu karena lambang bahwa mereka pergi naik kapal gitu. Iya emang. Gue Jadi- nggak percaya itu gua. Kalau dulu udah ada ini. Orang kan bangunannya gede-gede banget, Iya, Wek. betul. Maksudnya dari ngangkatnya aja gimana caranya Iya, kalau nggak ada teknologi untuk ngangkat? Gue pernah nonton ini, Cing. Jadi kalau bumi nggak ada isinya, nggak ada orangnya, Nggak ada orang. nggak ada orangnya. Nah, dalam jangka waktu berapa lama itu akan gimana keadaannya? Ah, Nah, misalkan kayak 10 tahun bumi nggak ada orang, yang ini apa aja yang hancur, iya. jalanan udah mulai jadi rumput, apa Ya. sampai bertahun-tahun tuh. Nah, ujung-ujungnya tuh ntar semuanya hancur, Cing. Sampai semuanya lah gedung apa tuh hancur aja semuanya, kecuali piramid. Piramid cuman ketutup pasir doang. Iya. Piramid kan juga katanya banyak, Wek. Nggak cuman si Mesir itu Giza, doang. nggak cuman Giza. Nggak cuman Giza, ada tuh banyak macam-macam. Sampai ada kuisnya, Cing. Kuis Piramida. piramid. Piramida kecil. Woi, kayaknya Pira- dikit lagi deh, Wek. Oh, mati ya? Apa gue? Gue enggak. Nggak, dikeluarin aja. Taruh samping aja, iya. Nah, taruh aja dah. Di tengah-tengah. Ya, kayak gitu. Taruh. Sini. Nah. Itu kan tas pinggang. Dah. Aktivitas pinggang ya. Sama berarti, Wek, tuh. Channel lu nonton apa channelnya? Ancient Alien. Ancient Alien? Ya, gue lupa nih, udah agak lama nontonnya. Ancient Tapi dulu Alien. Ancient Alien itu. History juga enak-enak tuh. Oh, yang hak. Iya. Emang Iya. ada itu? Ada banyak Alien. ininya. Alien ada segala macam gitu. Nah, si Blink-182 itu gitarisnya percaya banget sama alien. Katanya ceritanya dia pernah ngelihat alien katanya. Makanya si Blink itu punya lagu judulnya Alien Exist gitu. Nah, si Tom DeLonge itu. Nah, dia punya kayak gue juga nggak tahu ya, satu wadah gitu untuk meneliti itu. Untuk meneliti UFO. Untuk meneliti UFO. Komunitas lah. Iya, mungkin ya. Gitu. Kayak gitu. Ada kan? Iya, tapi kan lo pernah lihat juga gak yang video yang dibilang diculik alien? Diculik alien belum. orang-orang. Ada beberapa ininya apa testimoni. Orangnya diculik. Orangnya diculik terus dibalikin lagi gitu. Jadi bego biasanya tuh. Kalau di film-film. Iya. Kalau ini enggak, semuanya tuh hampir sama ceritanya. Oh, orangnya bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa, terus diperlakukannya seperti apa, masuk ke dalam Wah, itu berarti di mana, ruangan. Cing? Kok belum ini gua? Ada loh culik alien gitu. Oh. orang Dokumenter luar negeri semua. Orang luar negeri semua. Nah, itu tapi yang bingung itu kok penampakan tuh gua kalau nggak penampakan burem gua nggak ini dah. Ya mungkin aja emang gimana. Tapi kalau kenapa di Indonesia nggak pernah ada ya? Karena ada kali, we. Cuman dulu kita video kan nggak ada. Ya sekarang kok nggak ada di Indonesia penampakan? Ada kemarin di mana ya? Ada yang terbaru tuh gue lihat tuh. Ada di Indonesia. Cuman yang dulu-dulu karena kita nggak biasa megang kamera video nggak kayak sekarang. Iya. Dulu-dulu tuh pasti di luar negeri karena di luar negeri handycam udah duluan. Tapi seru juga kalau ada alien ya. Nah, cuman itu mereka tuh mau ngapain? Kalau beneran itu alien tuh, kenapa mereka cuman sliwer tapi nggak ngapa-ngapain gitu? Karena menurut dia nih kita bumi ini bukan apa-apa gitu. Oh. Maksudnya nggak ada ngaruh juga gitu, nggak jalan-jalan doang ke sini gitu, nggak ada sesuatu yang bisa diambil nggak juga. menarik. Nggak menarik. Oh, kayak apa daerah apa gitu ya, nggak menarik di Indonesia. Iya, nggak menarik. Kayak Kok bisa ya dibilang nggak menarik? Rawalumbu gitu. Tempat-tempat hiburan nggak ada gitu kan, jadi. Iya, jadi begitu ya. Ternyata ada juga ya anak muda yang senang ya. Gue pikir bapak-bapak semua yang nonton. Lah, justru gue pikir anak muda. Bapak-bapak ngapain mikirin? Bapak-bapak mikirin UFO aja. Anak muda lah. Justru anak muda. Anak muda ngapain mikirin UFO gitu? Masih banyak yang bisa dikerjakan gitu. Loh, justru bapak-bapak tuh kan udah bertanggung jawab, punya anak, punya istri. Ya mikirinnya itu, kenapa jadi mikirin UFO? Kalau gue justru anak muda mikirin UFO. Kalau gue bilang mah ini channel-channel bapak-bapak ini. Oh gitu. Yang nonton gitu. Karena menurut gue Di Indonesia belum ada yang terkenal banget channelnya. Kita bikin aja. UFO ya. Tapi ada tuh yang pernah di Deddy Kobuser. Ada ya? Yang baru-baru ini siapa sih, Man? Biasa lo tahu tuh, Man, yang orang luar angkasa lah gitu. Yang dia bikin wahana apa gitu. Wahana apa, Cing? Wahana anjungan. Wahana Tata. Wahana Tata mah ngecor.
Iya, gue pikir bapak-bapak. Ternyata lo mikir juga bahwa itu adalah tontonan anak muda. Iyalah. Ya ngapain orang dewasa seperti itu? Karena kalau diwawancarain, isinya bapak-bapak semua. Nggak ada anak muda yang gue lihat. Yang diculik. Yang diculik, terus yang melakukan penelitian itu sampai 30 tahunan, jadi udah pada tua. Gitu. Jadi lo merasa ini pas nih tontonan bapak-bapak. Bukan tontonan anak muda, ternyata anak muda. Ada. Berarti suka film-film alien dong, Cing? Suka gue. Apa film alien? Nah, gue nggak hafal deh. Men in Black. Men in Black, nah gue senang tuh. Gitu. Yeah. Cuman gue senang tuh yang bentuknya tuh nggak menjijikan, Kalau Men in Black kan agak menjijikan. Makhluk-makhluknya tuh agak menjijikan. Lu jijik-jijian ya? Iya, kalau bentuk-bentuk kayak Transformer. IT lumayan. Jijik juga? Lumayan ini ya bentuknya ya. Kayak berkerut gitu ya? Iya. Nah ini orang, entah karena ada filmnya atau itu film ngambil dari keterangan orang. Bisa juga ya? Bentuk yang kayak begitu tuh. Iya. Hampir semua bilangnya kayak begitu bentuknya. Kayak yang mana? IT bukan? Iya, yang agak kayak love. Iya, bukan yang IT dong. Itu yang gimana emang? Itu, yang hijau. Enggak dong, IT berkerut-kerut gitu. Dia matanya gede. IT. Iya ya? Iya, lo yang kayak di Celana Mambo kan? Alien Workshop tuh nggak? Iya. Nah, iya itu. Nah itu. Iya, untuk Celana Mambo. Oh iya. Iya, jarang juga sih orang yang gua ketemu terus ngobrol begini tuh jarang, Gue takut dibilang ya akhirnya memang dibilang gak ada kerjaan. Iya kan? Tapi emang aneh, Cing, karena biasanya yang dekat sama agama tuh kayaknya nggak tertarik dalam beginian. Kan, Lo kan dekat sama Mama Dede. Iya. Maksudnya malah nyambung kalau menurut gue. Akhirnya gue mikir-mikir nih. Dulu kan, dari dulu sebelum Adam diciptakan, bumi itu udah ada. Iya. Bumi udah ada. Justru Adam diciptakan untuk menjadi penghuni bumi, khalifah di bumi. Iya. Berarti sebelum diciptakan Adam, bumi udah ada. Nah itu udah ada kehidupan, si alien itu ya? Iya mungkin alien, mungkin bentuk-bentuknya gitu. Iya. Bentuk-bentuknya. Ada juga yang bilang kita ini alien. Buat alien kita alien emang. Bukan, maksudnya jadi sebenarnya penghuni bumi itu orang purba. Sebenarnya. Nah kita datang Kita justru. datang. Orang purba, dinosaurus, kita datang. Mati itu sama kita. Kita alien. Ada yang bilang gitu. Kita nggak sadar kalau kita alien. Kalau udah beranak pinak. Iya. Kalau itu kan matinya karena ada teorinya begitu. iya, ada. Kan makanya gue justru jadi percaya justru karena gue sering dengar dari apa tuh muatan-muatan religi. Misalnya ya waktu Adam diciptakan ya. Terus kan malaikat protes kan. Malaikat protes ngapain nyiptain manusia. Ya Allah, udah tahu kan melakukan kerusakan di bumi. Artinya kan dulu udah ada sebenarnya, Iya, udah benar. Bentuk-bentuknya udah ada dan melakukan kerusakan tuh di bumi. Oh, ada ininya versi sebelumnya. Versi beta. Iya, gitu kan kata Allah gitu. Prototype. Iya, udah gue lebih tahu, aku lebih tahu daripada engkau gitu. Iya. Jadi udahlah, lu nurut aja kalau gua suruh sujud dah gitu. Iya. Sujud. Berarti dulu udah ada tuh sebenarnya, tapi bentuknya kita nggak tahu. Nah makanya tuh gue jangan-jangan ini gitu. Iya. Berarti sekarang mereka ada di tempat planet yang lain. Si alien. Bukan di bumi berarti kan? Apa di bumi ngumpet-ngumpet? Kan, berarti kurang lengkap nontonnya. Enggak, kalau menurut lu. Kalau menurut gue, di bumi sekarang sih memang udah punah juga itu orang-orang itu. Yang dulu ada, itu udah punah sama yang zaman es, banjir besar. Iya. Itu punah terus diganti lah sama spesies kita. Iya. Jadi kalau menurut gue ya. Iya. Nah, waktu yang sebelum-sebelumnya itu yang komunikasi sama alien. Oh. Dibantu bikin piramid. Jadi yang punya kenalan alien tuh mereka yang lama itu. Iya. Kita tidak punya kenalan Kita alien. Kalau melihat dari bentuk bangunannya bagus harusnya kita punya link ke sana ya. Iya, harusnya. Karena itu bisa membantu banyak.
Atau jangan-jangan alien pas kesini, nah nggak ada yang gua kenal. Iya, oh, beda nih. Beda kayaknya bukan yang dulu. Terus dia pulang lagi, beda Pak. Beda tongkrongan. Coba lihat dulu lagi, coba Iya. udah sama kali. Udah nggak asik kadang-kadang. Jadi dia tiap lewat itu dia nyari yang kenalan dia. Iya. Nggak ada, dah balik dulu. Iya. Besok lagi dah, orang nggak pernah lihat. Ada juga. Katanya kayak misalnya banjir besar. Di setiap peradaban zaman dulu itu mereka mencatat sendiri-sendiri bahwa kejadian ini ada gitu. Jadi dipercayakan itu Emang ada banjir besar, ada. dan terjadi di seluruh karena iya. jauh-jauh di apa tuh suku Aztec apa namanya ada juga apa namanya Banjir besar. terus di India di Turki juga banyak Kalau kayak gitu berarti pemerintah gitu bisa ini ya kayak banjir ya, orang dari zaman dulu udah ada banjir gitu. Iya. Jangan salahkan saya. Iya. Kamu tahu nggak banjir besar dari zaman dulu? Iya. Dulu belum ada aspal, banjir juga. Jangan salahin gorong-gorong, emang tempat kita buat banjir gitu. Iya. Aneh ya, lo aneh juga nonton gitu. Weh, kalau kata gue ya. Enggak lah. Kalau gue melihat gitu. Kalau gue enggak. Iya. Masuk karena emang nggak ada kerjaannya. Iseng gue tuh nonton random macing, nonton YouTube gitu random banget gue. Gue malah jarang nih ngeliatin konten anak-anak, itu jarang. Iya. Gue tuh random deh yang ini kemarin tuh baru nonton yang ini yang orang apa ya, orang sengak gitu, orang sengak apa terus dia langsung kena batunya gitu, tau gak sih? Iya. Misalkan ada orang nih. Iya. Oh, potongan-potongan video. Iya, potongan video orang marah-marah. Wah, terus tiba-tiba dianya kepleset gitu, langsung kena batu. Karma instan. Instan karma, benar, instan karma. Itu kayak yang kemarin yang mukul-mukul bak mobil pakai telur itu yang ditabrak. Iya, instan karma gitu. Gue nonton gitu. Lucu-lucu ya. Random aja tuh nontonan gue udah. Kalau gua kesini udah berapa bulan terakhir itu nontonnya bini mulu, ceramah-ceramah. Ini agama Islam. Agama apa aja lah ceramahnya begitu. Oh semuanya? Didengerin doang gitu. Oh kenapa Cing? Karena nggak usah dilihat gitu. Nggak, maksud gue kenapa lu dengerin itu? Kayak gampang tidur lah. Buat tidur. Jadi pas gue bangun kok udah 2 jam ya, dia ngomong apaan aja. Besoknya ulang lagi. Tapi dapat insight yang wah, ternyata gue memang mainnya kurang jauh dah. Maksudnya kok ini orang pada pintar-pintar banget ya. Di umur gue segini kok gue baru tahu masalah ini gitu. Oh, dapat begitu ya, Cing? Iya. Kalau dibilang lo mainnya kurang jauh, emang iya ini. Banyak banget, Contohnya apa, Cing? Pedoman hidup gitu? Iya, yang pedoman hidup ya emang. Ini karena bawa bapak gue ya. Pedoman hidup. Contohnya apa yang paling ini kayaknya gue harus tahu dari dulu nih gitu? Stoikisme misalnya. Ya. Stoikisme kan baru rame-rame lagi tuh. Ya. Gue baru tahu istilah itu. Ya itu apa, Cing? Yang maksudnya kita tuh ya udah nggak usah terlalu pusing sama sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kita nggak contohnya ini nih gitu ya. Maksudnya kalau kita bisa baca, itu udah buang waktu tuh. Iya. Maksudnya kalau kita lewatin aja kita ngobrol udah nggak apa-apa. Iya. Karena itu di luar kendali kita, lo mau ngomong kayak gimana kan dia tetap ada suara lewat dan berisik ya. gitu. Jadi kita melakukan sesuatu tuh hidup ini kata dia tuh itu hanya tergantung bagaimana kita merespon segala sesuatu. Lo mau bahagia, lo mau sedih. Itu tergantung kita menyikapinya gimana. Iya. Karena orang melakukan itu di luar kendali kita. Iya. Dan itu ternyata di agama juga ada juga. Juga ada, nggak usah terlalu ngurusin orang lain, nggak usah jangan suuzon. Ya sebenarnya ini beberapa tahun ke belakang tuh lumayan gue pegang, Cing. Nah, iya. Tapi sayangnya menjadi stand up comedian dengan paham seperti ini, pedoman seperti ini, materi lumayan hilang, Cing. Benar. Karena gue gitu, Cing. Yeah. Dulu kan gue ada materi politik. Wah, nih. Terus sekarang kayak ngeliat tuh, ya udahlah gitu. Kayak ngeliat sesuatu yang aneh gitu. Tapi kalau gue bahas, ini malah keinginan dia kayaknya dibahas gitu. Ya udahlah, nggak usah gitu. Terus kayak ada sesuatu yang dia melakukan sesuatu,
pengen gue bahas, kenapa sih dia begini, tapi kayaknya gue kok jadi ngelarang-larang dia ya gitu. Gitu Cing, akhirnya tuh materi lumayan hilang. Kayaknya harus julidnya tuh harus tetap gitu. Iya sih memang. Tapi kan kalau itu kan bisa kita create, maksudnya. Iya sih, namanya memang. kita kan berakting juga sebenarnya, membahas sesuatu itu ya acting kita juga. Iya. Gak harus benar-benar yang meresahkan kita juga gitu. Tapi kan akhirnya ngeluarin statementnya jadi setengah-setengah. Betul, iya. Iya gak, kayak contoh deh misalkan kemarin waktu itu ramai Aldi Taher. Iya. Wah, terus kok komik banyak yang ngebahas dia apa. Gue sebenarnya keganggu, cuma pengen ngebahas gitu, tapi ya udahlah, dia pengennya begitu ya biarin aja, emang kenapa, udah gitu. Tapi kan itu bisa jadi premis juga. Biarin aja. Iya. Jadi ngebela dia. Males juga ngebela dia. Ngeledek aja males sebagai ngebela. Tapi kasihan loh Aldi Taher sebenarnya ya, kalau ini ya, kalau gue lihat ya, gue ngeliat dari ini kasihan juga sih sebenarnya. Cuman gue kan pernah nanya sama dia tuh, lo tau gak sih kalau lo tuh sebenarnya ngeselin orang-orang gitu. Gitu. Dia tahu ya? Dia tahu. Maksudnya kayak lo komen di Instagram orang, ya bebas aja memang, gue kata dia kan itu bisa dikomen. Ya, tapi lo tau nggak komen itu jadi ganggu orang? Tahu sih, kata dia gitu. Nah itu kan gue mikir gini, nih orang mah sengaja nih begini gitu. Nah gue ngerasa kalau gue ngomongin dia pada saat itu, atau gue mengomentari, gue jadi ngebantu dia gitu. Untuk naik gitu. Sedangkan gue nggak suka gitu. Jadi udah simpen aja sendiri gitu. Nah ternyata di sekarang ini tuh lo komen itu sangat dibutuhkan gitu. Sebenarnya kalau lo mau eksis tuh lo harus komen, ada apa komen gitu. Nah itu berbanding terbalik dengan gua, yang mana gua banyak diem gitu, kayak ya gue punya pendapat tapi gua enggak lah, udah nggak usah gitu. Kayak karena kadang-kadang gini, kayak kita ngeliat sesuatu nih, ada berita atau apa, wah ini nggak bener nih begini. Ternyata ntar besok ada klarifikasinya, faktanya ternyata dia gini, jadi salah nih gitu. Jadi bingung gitu. Ternyata ibu-ibu ini nggak salah sebenarnya karena gini. Nah dari situ udahlah, jadi diem dulu aja, nggak usah ini gitu, nggak usah banyak. Kecuali yang emang hal-hal yang akhirnya lumayan gua concern, yang emang gua tahu gitu, baru gua komen. Yang memang bersentuhan langsung sama lo. Iya gitu, akhirnya gitu sih. Cuman itu secara eksis tuh jadi kurang. Karena sekarang ya lu komen naik viral, ya diundang sini, diundang sana gitu. Ya harus berdamai dengan itu, ya udahlah kita gini aja gitu. Sama podcast juga, kayak seminggu berisik, kita jarang banget Cing yang lagi viral kita ambil gitu. Kita malah kayak nggak usah ke situ lah gitu. Gak tau kenapa tuh gue begitu. Hampir sama sih sama gue kayak gitu. Kalau kan? viral kayaknya nggak usah lah gitu. Udah nggak ada akses juga. Ngundangnya juga bingung. Kalau seminggu tuh banyak tuh, kalau ada bang bahas ini bang, ada berita apa gitu, kita malah udah jangan ke situ mainnya. Iya sih, iya. Maksudnya gue juga semakin kesini makin sadar kalau kita dianggap nggak tahu apa-apa sama orang juga nggak apa-apa kali. Betul. Kadang-kadang ada gengsi juga kita ya, bahwa kita tahu masalah ini ya terus kenapa kalau kita tahu, kan orang anggap kita nggak bisa apa-apa juga nggak apa-apa sih. Kalau gue sih sekarang ya. Iya. Ditanya nih komen lo tentang ini gimana, kalau gue nggak tahu, bilang aja. Kalau nggak tahu ya udahlah. Gue juga usah cari tahu. Tapi gue cukup kagum juga sama orang yang tahu semua gitu. Iya, Gilbas tuh. Dia tahu semua. Iya, dia Cing. Akhirnya tuh kebiasaan dia gue ikutin Cing. Dia aja Gilbas itu. Salah satu kebiasaan dia yang gue ikutin, kalau dia nggak tahu dia googling. Nah dulu kan kita ya kalau ngobrol, kalau kayak waktu itu gue inget tuh lagi di Kuala Lumpur tuh lagi sama dia, terus ngomongin itu, tau nggak menara Burj Khalifa? Yang di Dubai. Ya. Burj Khalifa tuh atasnya isinya apa ya gitu. Udah kita ngobrol gitu doang. Kalau normalnya kan udah, Gilbas langsung ngambil handphone, dicek. Oh ini gini gitu. Terus gue ngeliat, set nih anak ini juga ya. Nah akhirnya sekarang mulai gue biasain tuh, kalau ada kata bahasa Inggris gue nggak tahu, gue langsung di translate, di Google Translate gitu. Kalau ada gini langsung googling gitu supaya gue jadi tahu. Karena ngeliat si Gilbas itu
Kayaknya dia gara-gara Emang gitu. dia apaan aja nyambung ya, ngomong apaan aja ya. Iya. Cuman dia nggak tahu urut-urutan pangkat di tentara, dia nggak tahu. Kayaknya itu juga gue nggak tahu. Habis sersan apa? Hah, masa sih? Gue nganggap dia doang nggak tahu. Coba ya. Berarti Coba. Maksud gue nih, dengan segitu luasnya pengetahuan si Gilbas, kok bisa nggak tahu masalah itu gitu? Oh, coba gue tebak ya. Ya, Nah, pertama apa? Prajurit. ya prajurit. Sersan berarti atasnya. Atasnya sersan. Prajurit itu masih ada 1-2 gitu. Iya. Terus Atasnya sersan. Habis sersan berarti letnan, Betul, kapten, betul. jenderal. Kapten tuh kan perwira, ada perwira pertama, Iya, iya, ada perwira iya, menengah. iya. Kapten ini perwira pertama, tapi di bagian akhir. Habis itu Oh. naik ke perwira menengah. Tapi kapten juga namanya kan? Enggak. Oh, bukan kapten. Udah ganti. Namanya apa? Mayor. Oh iya mayor. Mayor. Mayor Mayor. sampai kolonel ya tuh. Oh iya benar. Mayor, letkol, Kolo- kolonel. Oh iya. Baru ke jenderal. Ya. Lo googling deh. Gue sempet apa cing? Gara-gara nonton itu Band of Brothers. Lo nonton nggak? Nonton ya. Yang series HBO tuh. Iya. Wah itu jadi apa? Oh dia udah ini. Oh ini jabatannya ini. Jadi waktu itu sempet apa? Nah kelemahan gue tuh gue gampang lupa cing. Sama gue. Sama gue bener-bener. Enggak lu udah tua. Iya. Sama akhir-akhir ini memang. Tahu nggak yang paling gue mengganggu gue nih, mudah-mudahan banyak yang nonton ya supaya mengerti masalah gue. Nama orang jing. Dan lu tahu kan kita kerja Ketemu entertainment. banyak orang ya. Iya. Terus mana karyawan TV pindah lagi. Ya kan ketemu nih saat. Weh. Aduh si anjing siapa nih namanya? Wah itu bingung cing. Beneran bingung karena gue tahu nih namanya apa mukanya. Tapi terus juga gue lihat nih pakai baju, misalkan baju Antv gitu ya. Iya. Tapi dia bukan anak Antv nih waktu itu. Iya. Aduh, si anak mana gitu. Terus Cing. lo manggil apa bro gitu? Iya udah ngobrol, udah cabut. Tapi gitu sering, jadi kan nggak enak cing ya. Sering lupa nama orang. Apalagi kalau ini, nggak ada dong itu. Apalagi kalau orang produk gitu, misalnya kita diundang sama dia, kayak gitu-gitu kan nih. Ini orang kerja di mana ya, ini dia nih, terus jabatannya apa gitu-gitu kan. Iya. Nah itu tuh gue penyakit menurut gue mengganggu tuh. Karena kebanyakan kali orang-orang seperti lo, kita yang terlalu Tapi orang ada aja yang apal-apal aja cing. Ya. Weh bu ini gitu. Bu ini yang anaknya ini ya gitu. Iya. Ada juga tuh orang yang apal begitu yang kerja di sini. Si itu tuh si ininya kan ibu itu kan, masih ibu itu nggak ini gitu-gitu, masih ada tuh. Kayak waktu itu gue ngobrol sama Kang Denny Chandra. Nah dia ingetan tuh. Iya dia. Dia ingetan Si orang itu, nama. si itu tuh masih di situ nggak? Masih di ini nggak? Waktu itu kita diundang BUMN apa gitu. Gua, Pak Jarwo sama dia bertiga tuh. Terus ada ketemu orang. Bapak si Pak ini masih ini. Oh sekarang Pak ini di sini. Tuh gua apa? Dia tahu tahu dia. banget. Kayak gitu-gitu dia emang tahu tuh. Tapi kan untuk corporate bagus tuh cing. Bagus. Tahu gitu ininya. Pindah-pindah BUMN aja dia tahu. Iya. Gua produser aja sering lupa cing. Aduh ini produser siapa namanya ya? Gue halo mbak ya siapa namanya? Jangan sampai gue suruh nyebut namanya. Iya kadang-kadang suka nggak enak juga ya kalau ini ya, kalau Gampang ketemu lupa. orang yang lupa namanya. Kalau nggak manggilnya bro, bos. Nah, kalau ada orang lu mulai manggil bos temennya, gue rasa dia sebenarnya lupa. Bos, ya lu lupa gue kan. Gitu. Lupa nama. Iya. Waktu anak sekolah tiba-tiba lu hilang ya, Iya. Hilang begitu aja ya. Tapi Kan- di grup masih ada ya? Masih ada terus. Grupnya kayaknya masih ada ya? Masih ada. Ya pokoknya tiba-tiba nggak di calling. Terus udah sampai nggak di calling terus. Ya udah. Nah masalahnya adalah abis itu Kang Denny Cagur pamit. Teman-teman terima kasih saya ini pamit. Nah terus kita kan kayak bingung ya. Mau pamit nggak diusir, belum diusir ya. Ntar pas, ya cawe pamit, padahal kita masih mau ngajak gitu. Tapi nggak pamit, nggak di calling-calling. Bagi skrip di situ. Iya, bagi Ngeliat skrip nggak di ada situ. nama kita. Itu ada wadah. Iya. Tahu tiba-tiba kantinnya jadi kantin kejujuran. Yang nggak perlu ada penjaganya. Ya kan Awe sama David perannya penjaga. Kacau deh itu Bang. Tapi udah ya, udah kelar. Udah kelar, bungkusnya
diumumin. Karena gue ada acara, yang sampai sekarang Oh nggak jelas aja gitu? nggak jelas. Iya. Udah nggak aja gitu. Sampai sekarang gue masih nunggu callingan ini. Tapi secara episode-nya ada kayak tamat gitu nggak? Nggak ada. Anak sekolah? Oh iya. Ada? Ada. Oh, Jadi kita episode terakhir apa? pemadam kebakaran. Oh nggak lulus, harusnya lulus aja ya? Oh nggak, setelah cerita abis gitu nggak? Oh Maksudnya, nggak. kita sebelum syuting terakhir dikumpulin. Besok kita nih Syuting terakhir. syuting terakhir. Pas syuting terakhir ya udah pada begitu deh. Ah ngapain sih, lucu juga udah. Siapa yang gue ngomong gitu ya? Dan itu udah, Aci juga udah nggak ada ya? Aci nggak ada. Vicky juga udah nggak ada? Vicky udah nggak ada. Lu, Iya. Tio. Iya. Udah ada Regen kayaknya ya? Regen. Iya. Jadi pas lagi syuting, lucu juga, udah dibungkus juga buat apaan? Tapi emang gue agak ngerasa, gue nggak gitu masalah, maksudnya nggak dipakai itu karena gue ngerasa emang agak kesulitan juga, Cing. Di situ. Masuknya mainnya tuh agak sulit gitu. Karena waktu awal itu di approach-nya tuh bilang ini mau bikin kayak malah bilangnya kayak CTS waktu itu ya. Kayak jadinya ada scripted gitu. Oh. Nah, cuman misalkan dikasih skrip nih, oke gue ngikutin nih, kita main gini. Nah pas di ini tuh sering berubah, Cing, jadi bingung sendiri. Kok nih gini? Karena ada yang nggak baca. Jadi saya bingung, aduh, ya ini gimana ya? Iya sih. Nyiapin jokesnya apa? Kan maksudnya dalam satu scene kan misalnya ada 6 orang yang main. Kadang kita janjian udah sama 2 atau 3 Iya. orang. Yang 3 nggak janjian nih. Iya. Saat kita lagi mainin part kita, Masuk, hilang lagi. Iya gitu sih. gitu. Sama nggak tau lah, belum. Gue berapa kali main sketsa gitu, tapi gue masih ngerasa harusnya kayaknya gue bisa dah gitu. Cuman nggak tahu kenapa tuh, gue belum nemu selanya aja. Nggak tahu deh, Cing, gitu. Nah, Karena mungkin terbiasa lo udah mulai masuk dunia ini, semuanya tuh scripted, paling nggak si stand up ya, paling tidak scripted lah. Lo tahu apa yang mau diomongin sampai mana, habis ini gue ngomong apa, segala macam itu sendiri, terus masuk ke film yang scripted juga gitu. Jadi kalau tentang sketsa ya. Jadi begitu masuk ke itu budayanya agak beda. Iya. Iya. Yang gue ngerasa sekarang ini ya, ngobrol sih kayak gini-gini nih. Akhirnya kayaknya di podcast gue cocok gitu. Harusnya kan bisa sebenarnya, orang ngobrol aja yang nggak ada temanya bisa. Nah tapi beda ininya. Mungkin beda karena tuntutannya sih memang. Mungkin karena waktu di kayak di anak sekolah ya, gue ngerasa gue harus in karakter sebagai si penjaga sekolah. Bukan sebagai awe gitu. Ya. Kalau yang di podcast di mana-mana itu awe. Iya. Jadi mungkin gue harus ini penjaga kantin ya, harus ada bodoh-bodohnya, ada mungkin gitu kali ya. Tapi memang ininya formatnya udah beda, kayak kita ngobrol kayak begini kan nggak ada target yang dituju, Misalnya punchline-nya lah. Iya. Ya kalau kita ngobrol 5 menit nggak ada lucunya nggak apa-apa. Cuman kalau di situ kan, pokoknya di menit segini nih udah harus ada lucunya buat acara itu gitu. Jadi agak beban juga sih memang. Iya. Tapi gue kalau podcast gue beda, Cing. Gue podcast gue harus ada lucunya. Karena isinya nggak ada, jadi harus lucu nih. Harus cari komedi. Iya, muncul di ngobrol ketemu di situ. Iya. Kan kalau yang sketsa kan kita rencanain sebenarnya harusnya. Nggak bisa ya udah jalan ntar ketemu lucunya di situ gitu. Menurut gua anak sekolah, gue bilang kalau masih Sandy, gue bilang ini sebenarnya gue kayaknya udah rekor deh gitu. Karena gue waktu awal-awal tuh kan waktu masih Desember ya, kayak Desember 2021 berarti ya. Iya. Itu berapa kali nggak masuk nih gue Sandy gitu. Tapi terus gini, gue ngerasa sih gue nggak oke, nggak perform. Ya. Tapi dipanggil lagi tuh, ya udahlah, kita lihat aja sampai mana gitu. Tapi akhirnya sampai berapa episode? Lumayan lama ya sebenarnya. Cuma walaupun gue banyak on off ya. Nah on off-nya juga karena gue syuting, gue syutingnya TS, ada syuting apa, syuting gitu. Jadi mungkin mereka juga ini kali sebel juga kali, si Awe nggak bisa nih gitu. Iya. Mungkin gitu kali ya, akhirnya jadi nyatunya mungkin mereka ngerasa lebih lama gitu. Tapi lumayan lama ya, sampai kita puasa terakhir, puasa tahun lalu masih itu kan. Iya kan, kita buka bareng. Iya. 8 bulan. 8 bulan. 100 episode aja mah ada ya? Ada, episode 100 ada. Episode 100 ada. Episode 100 ada gua. Sama David. Tapi itu dari sekian banyak produksi anak sekolah memang kayaknya yang paling guyup deh pengisi acaranya. Oh gitu, Cing? Iya. Karena kan gue nggak banyak ada di dalam program kayak gitu. Iya. Termasuk yang paling guyup kayaknya.
akur gitu. Antara ininya juga apa Iya. namanya? Grup lumayan aktif. Oh. Di luar ngomongin apa ya program ya, di Iya, grupnya iya, itu tuh iya. lumayan aktif. Iya, gitu. iya. Ngisi acara bareng. Iya. Acaranya Tio. Saya Abdel suruh ngobrol sama wali kota. Emang Bekasi. Tio ya itu ya, Tio tiba-tiba emang gue suruh ada penyuluhan. Tio. Terus lo MC sampai situ penyuluhan. Kacau Aduh, main Tio, Tio. Semuanya lagi tuh kena. Iya ya. Aci juga ya. Iya, Aci juga sama. Lo ngapain? Gua nge-MC, nge-host satu segmen gitu, present band. Gua, Arafah, sama David. Tapi Tio emang luar biasa gitu-gitunya ya. Maksudnya kita bisa terhipnotis gitu. Iya. Ayo pada mau gitu. Tapi dia juga gitu kan, kalau apa kita bantu gitu Iya. kan. Terus minta bantuan itu kan jadi juri. Jadi juri, yuk bisa nggak nih tapi Juri bisa apa? bisa. Juri waktu itu lomba Bekasi. Oh Bekasi ya? Iya. Iya. Bisa, bener nih bisa nih ya. Nggak terlalu, jangan dadakan nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak bisa. Oke bisa datang, tengah acara pulang. Si Tio mah, bahkan lu jurinya mesti lihat dari awal sampai akhir. Gimana? Tetap mati gua. Kan kalau bilang nggak bisa kan gua bisa cari yang lain. Emang dia pulang di tengah-tengah. Tengah tuh. pulang ke teman-teman. Iya, dia kayak pulang. kayak ngisi acara gitu. Lu kan juri. Yang nilai dari lu jadi setengah-setengah nilainya gimana? Untung ada Marcel. Iya dia juri yang roasting doang ya. Iya. Babak yang berikutnya. Iya, babak utamanya. Babak stand up-nya nggak ada. Iya. Roastingnya dia. Lah kok dia pulang sih? Apa janji cuma mau datang meramaikan doang? Iya, maksud gue bilang aja ya. Iya. Gue bisa tapi sampai jam segini doang gitu. Jadi oh yaudah deh ntar apa kek gue ini gitu kan. Atau jadi bahan roasting doang Iya. gitu kan. Juri dia setengah pulang. Kacau emang Tio. Ya tapi emang manusia unik itu. Manusia unik. Kita nggak bisa seneng banget, nggak bisa benci banget sama dia. Oh, iya. Ya selalu ada bisaan itu. Dan dia juga dari awal tuh kayak ya lu benci gue benci aja nggak apa-apa. Iya. Dari zaman di Metro itu. Dan gue sih agak respect juga. Dia inget gue karena zaman dia pertama kali keluar tuh, yang lagi zaman di aneh-anehnya gitu ngomong Inggris mulu itu. 29 My Age Iya. itu diundang Metro. Roasting kita, suruh ngerosting. Roasting tuh yang gue inget ada gue, ada Semi, dua lagi siapa gue lupa. Wah ada Jui satu lagi siapa gitu. Wah yang lain tuh kejam banget. Gue cuman ngebelok-belokin ke materi aja. Tio tuh gini. Dia tuh pintar gini. Kata orang tuanya. Ya itu orang tua memang begitu. Jangan selalu ngebela anak ya. Jadi materi apa gitu cing. Jangan tega-tega banget sih. Nah terus kita turun. Ibunya marah, ada ibunya. Mas, jangan begitu banget lah. Emang anak saya jahat banget apa gitu, kita dimarahin semua. Ya Bu, ini kan acara Bu. Ini cuma syuting Bu, saya disuruh Metro. Itu, nah Tio inget tuh dia. Weh, kita bareng waktu di Metro. Lo inget dia. Dia bisa ingat berarti kebalikan Iya. dari lo tuh. Ya. Gue gak kejam ya. Iya. Tapi dia juga biasa aja waktu itu, yang lain juga biasa aja, dia gak ngerasa. Tapi dia memang itu, ingetan sama orang itu. Iya. Jadi gue berkali-kali bilang dia tuh bisa membuat lawan bicara itu merasa istimewa. Kalau ngomong sama dia tuh emang sialan banget emang. Nah, ini ada satu lagi masalah gue, Cing. Gue ngerasa, ini kan gue suka pelupa juga ya. Tapi gue juga ngerasa orang tuh nggak gampang inget sama gue. Karena gue tuh biasa aja. Gue tidak gampang diingat gitu. Tidak nyiri gitu. Gue tuh kayaknya tidak ada karakter gitu. Iya, muka gue muka pasaran gitu. Kayaknya muka orang kebanyakan seperti ini gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau ketemu orang, gue pernah kerja bareng nih. Tegornya ya, gitu. Dia inget gue nggak ya? Nah, gitu Cing. Waktu itu gue jalan sama Ari Kriting. Gue lupa acara apa ya. Kayaknya premier kali ya. Terus ada artis-artis senior gitu lah. Kalau nggak salah kayak, gue lupa siapa ya, tapi misalnya kayak Nani Wijaya, kayak gitu-gitulah. Tapi gue lupa siapa nih. Nah, Ari tuh yang nyamperin terus,
tante gitu mbak gitu. Dan orang-orang itu ngeliat kan, iya gitu, karena dia ngeliat mukanya, oh ini yang, Iya. kalaupun nggak tahu namanya, oh ini yang itu. sana. Nah kalau gue kayaknya nggak bisa tuh begitu. Bisa kali. Siapa nih? Gitu Cing, gue sering banget tuh ngerasa gitu, sering ngerasa. Tapi gue langsung notice lo dari awal gue nonton lo. Kita kan bareng sering Cing di Metro. Enggak, yang pertama-tama maksudnya. Masa? Gue langsung notice. Gue inget di Rolling Stone Oh iya. yang Pepeng. ya Om Pepeng. Lo kan sebagai salah satu yang stand up tuh sama Semi. Iya, gantiin orang itu gue. Kayaknya gantiin, enggak deng. Oh enggak, gue opener ya, nggak ditayangin gue. Lo nggak ditanya? Nggak ditayangin, opener doang. Iya. Iya. Tapi adalah beberapa yang gitu. Akhirnya gue ngerasa pas ketemu tuh, ini gue pernah kerja bareng sama dia, tapi gue negor nggak ya gitu. Bukan karena sombong, bukan? Bukan, karena takut dia bingung aja. Ini siapa gitu. Awe gitu kan. Orang waktu itu ini Endah Hendresa. Endah tuh pernah tuh. Gue pernah manggung di kafenya dia. Kafenya dia sama Ajis tuh berdua. Isi terus, weh makasih ya, weh, karena ngobrol-ngobrol udah. Ketemu lagi tuh ada di acara Metro juga tuh. Main dah halo gini. Oh ya, lupa dia. Gue nggak apa-apa sih, cuma saya ya kan jadi kikok ya. Iya. Jadi mau ngejelasin dulu. Ya nggak apa-apa, anggap aja dia itu lo kan juga suka lupa. Bener juga ya. Jadi kalau ada orang lupa sama lo ya, dia sedang berlaku jadi lo. Lupa nama. Ya itu nasib terkenal setengah-setengah lah begitu. Iya. Oke, kita balik lagi ke tour ini. Harga tiket. Oh iya, harga tiket itu pokoknya pre-sale itu di semua kota dimulai tanggal 15 early bird itu dimulai tanggal 15 April sampai tanggal 24 ya. Harganya Kayaknya juga bling banget harganya, 182. 182.000. Tapi ini yang nyeting si anak Comika sih. Gua sebenarnya nggak tahu. Oh, tapi ya bagus. Terus tapi kayaknya pas ini tayang sih udah masuk pre-sale ya. Pre-sale-nya pertama. Mana harganya sih? Yang di 350. 350 yang di Jakarta, 275 yang di luar Jakarta. Sama tuh semuanya. Iya. Oh, yang luar Jakarta sama semua kota ya? Sama. Sekarang lagi ada di 275, nanti di 350. Iya, yang luar Jakarta. Yang luar Jakarta paling on the spot-nya 450 kalau ada, kalau masih sisa. On the spot tuh artinya dijual di situ? Dia kalau masih bukan sisa. Bukan dijual di hari itu? Hah? Di situ di mana? Iya di situ. Maksud gue ya masa, di venue? Iyalah, masa orang jual hari itu tapi di tempat lain? Maksudnya kasian banget. Ini nanti sore. Ya. Gue belinya paginya. Nah itu hitungan on the spot atau apa? Nggak bisa, belinya harus di hari tempatnya. Di venue. Kalau masih ada. Kalau masih ada. Iya. Emang rata-rata berapa ini sih penontonnya? Kalau yang di luar kota itu kebanyakan 300-an sih, 350, 400 gitu ya. Kecuali Jogja tuh 1000. Jakarta juga 1.200 ya. Jogja 1.000 di mana tempatnya, Pak? Sanata Dharma. Auditorium Sanata Dharma. Si Surabaya itu 700 ya? Berapa sih? 600. Oh 600. Banyak ya? Iya nih. Jakarta di? Teater Jakarta. Itu yang? Tempat Abdur. Oh tempat Abdur. Oh gede dong, 1.200-an. Iya 1.200 benar. Mudah-mudahan penuh. Ini udah dijual belum sih yang ini? Yang sekarang nih, hari ini nih? Belum, yang pas setting. Belum. Tanggal berapa mau dijual? 15 Sabtu. Oh. Sabtu besok. Iya. Hah? Pas tayang udah presale. Nah kalau yang kayak gini-gini nih, ada gak sih Comika tuh punya tim yang bisa memprediksi kira-kira lo akan dapat segini nih di sini? Ada, dia punya analisa sendiri gak sih? Harga ini sebenarnya dari mereka. Jadi dengan segala pertimbangan mereka kayak oke, dengan segini nih kayaknya masih make sense nih buat kejual, terus ada keuntungannya juga gitu sih. Itu gue sih nyerahin ke mereka ya. Iya. Karena gue nggak enak juga kan kalau misalkan nggak laku nih gitu kan, nggak enak juga ya sama merekanya. Jadi gue bilang ya udah nih lo gimana, gue serahin ke kalian aja. Kota juga sebenarnya ada beberapa kayak kemarin Purwokerto, Semarang itu ada pertimbangan dari mereka juga, kayaknya Semarang kemarin waktu Abdur gini gitu. Jadi kita coba Purwokerto yuk gitu. Oh iya. Terus kewajiban lo apa selain perform? Promo.
Promo tuh memang Comika yang ini, yang organize semua. Lo hari ini promo di sini ya, hari ini promo di sini. Ada, tapi ada juga yang dari Sendiri. gua. Iya. Gue sih pengen ke circle lain gitu. Oh. Paling iya. kan kita stand up sama pengen kemana gitu lah. Mungkin ya. Iya. Kalau Helmi Yahya apa circle apa quiz? Circle quiz. Refli Harun. Siapa tuh? Ada pengamat politik. Refli Harun. Bekas komisaris mana gitu ya. Terus dipecat ya. Iya. Tapi lo optimis akan full? Sejujurnya nggak terlalu, Cing. Karena gue nggak punya apa ya? Basis massa. Bukan kayak histori gitu, kayak patokannya kayak gue udah pernah segini kan gue nggak pernah. Gue cuman di Jakarta aja waktu itu gitu. Jadi ini beneran gue sih beneran ngeraba gitu. Waktu pidato presiden? Jakarta doang. Berapa? 300. Itu karena tempatnya atau karena? Iya, tempatnya juga 350. Oh, iya. Artinya bisa full lah sebenarnya. Amin ya, mudah-mudahan. Kalau ngelihat dari ininya sih lumayan rame ya. Dari antusiasmenya gitu. Kayaknya kepengaruh karena gua 2 podcast yang gue punya juga. Berisik ya? Iya, jadi lebih termaintain gitu, kayak yang suka gue nih, yang menggemari gue tuh jadi ngikutin gitu, Cing. Ya kan? Itu kan sebenarnya lumayan masalah tuh dulu waktu belum punya podcast. Kayak orang nonton gue di Metro sekali, 2 kali terus suka nih, tapi abis itu dia nyari gue kemana ya, nggak ada gitu. Nah, di podcast Berisik sama si Seminggu itu ada irisan pendengarnya nggak atau beda? Ada, irisan pasti ada. Pasti ada irisannya. Tapi yang beda juga ada. Yang memang dengerin di Berisik? Iya, ada juga. Di Noise juga seperti itu. Di Berisik juga ada kayak kita kadang-kadang kita kan ada skrip dari para Noise, jadi mereka yang bikinin skripnya kita bahas gitu-gitu. Nanti udahannya kita telepon, terus kayak kita telepon ngobrol kayak dengerin Berisik dari mana? Oh ya, awalnya dengerin Trio Kurnia dulu gitu. Dengerin Vincent Desta sama Aji Andre. Terus gara-gara sering lihat di aplikasinya jadi dengerin. Nah itu kan udah baru lagi tuh. Iya. Udah baru lagi gitu. Itu ada yang begitu. Seminggu juga sama. Seminggu tuh kalau seminggu banyak dari mulut ke mulut, Cing. Podcast Seminggu ciuman. Sama Pican nih sih. Nggak, jadi orang suka nih. Dia tuh nyetanin temennya, Cing. Lu dengerin ini anjing gitu. Itu lumayan banyak tuh. Yang begitu-begitu. Apa? Podcast Minggu, ada edisi Ramadan. Itu 30 hari? 30 hari. Isinya cuma 3 menit, 4 menit. Itu di Spotify ya? Spotify. Kalau yang Berisik Noise? Iya, isinya ngeluh doang. Ngeluh doang, Cing, isinya itu. Jadi episode 1 aus gitu. Aduh, aus nih, aus gitu-gitu doang, Cing. Hari kedua, aduh pengen makan gitu terus aja. Maksudnya sama Pican mah ada aja omongannya. Enak, maksudnya disuruh ngomong diem aja, kita nih dia ngomong aja. Lu undang dia, Cing, dia doang tapi jangan nama gue. Udah man. Tanyain bapaknya baru meninggal. Dia nggak mau. Nggak Dia mau pernah nggak sih di ini sendiri? Kalau sama lu mau dia pasti. Karena kan dia tuh nyaman-nyamanan. Nah, sama lu kan udah mulai nyaman dia. Udah 2 kali ya? Mulai aku-akuan. Udah 2 kali kan ya? ya? Aku kamu iya. Udah nyaman sama dia. Tapi udah pernah diajak sendiri nggak mau ya man? Belum mau. Masa sih? Dulu. Nggak mau dia pasti sekarang. Oh ya. Paling gue temenin tapi gue di situ. Dia sini sendiri. Yeah. Lucu dia, kemarin bapaknya meninggal. Lucu ya? Maksudnya malam-malam kan orang kalau bapaknya meninggal sibuk apa gitu sih. Dia pas kita datang nih malam terus dia nanya, sibuk ini. Kalau ini ntar ajan ya? Ajan gimana ajan? Komat, terus yang komat gue juga. Dia kan anak paling gede. Dia nanya-nanya ke temen gue, bapaknya udah meninggal. Waktu bapak lu turun, lu yang turun. Dia bingung naiknya kan susah. Dengan postur tubuhnya yang begitu. Lucu banget itu. Kalau turun emang agak PR juga. Iya. Gue kemarin tuh ngubur anak gue juga agak ngeblank. Ajan ya, suruh ajan. Gue, kok gue komat ya? Jadinya komat gue. Oh, tapi kan karena emang ya inilah. Lagi ngeblank kayak ngeblank. Gue ulang lagi, komat lagi.
Oh. Udah nggak usah, nggak apa-apa kan Pak. Gue bilang gitu, nggak usah. Akhirnya gue nggak ajanin. Oh iya. Karena nggak harus juga. Gue bilang sama Pican, lu kalau lu bingung, lu nangis aja yang kejar. Gue bilang gitu, kan nggak boleh Ceng ya? Nggak boleh. Boleh nangis. Iya. Emang nggak boleh? Nggak boleh, lu nangis aja yang kejar. Lu nggak pusing. Makanya dulu perempuan dilarang ziarah karena lebih banyak nangis. Katanya gitu, Pak ini. Gitu. Karena kita meratapi, meraung-raung orang yang udah meninggal itu nggak boleh. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi nangis perlunya mah boleh. Cuman pas mau masukin gitu bukan diajarin nangis doang, mah nggak boleh kali. Gue juga ada bingung sih waktu itu pas disuruh turun gitu kan, waktu bokap tuh turun gitu. Tapi ya udah aja gitu. So, kalau si Pican sampai kepikiran dari malamnya, wah besok gua turun ke bawah. Jadi Harus ada lagi. takut salah, dia bilang takut salah kan, kalau salah diliatin orang. Ya pelan-pelan aja azannya, gak usah kayak di masjid. Iya. Oke lah, We. Terima kasih ya, We. Terima kasih, Cing. Mudah-mudahan lancar semuanya nih persiapannya. Amin. Terus bisa laku sesuai dengan target. Ntar Jakarta Gondang ya, datang ya. Tanggal? 22. Lu bikin apa sih si swipe? Namanya apa tuh kalau gitu, Man? Apa sih? Karusel. Oh, udah ada. Iya, tapi nggak berurutan, We. Oh iya memang. Sini. Enggak berurutan kecuali Jakarta. Jadi Jakarta duluan. Iya. Sisanya berurutan itu. Enggak. Masa enggak? Kata gue mah enggak. Berurutan Cing. Ayo. Bentar nih. Nih. Berurutan Jakarta, Bandung, Juni, 17 Juni. Surabaya, Oh, iya. Bali, tuh Jogja, Purwokerto, berurutan. Cuman berurutan. biar yang depannya Jakarta aja. Kalau enggak yang depannya di Bandung gitu kan. Yang depan Jakarta. Udah gitu doang. Udah gitu berurutan. pakai ini lagi ya. Oke apa? Icon-icon bangunan di situ. Keren ya? Bagus ya? Dapat lagi hurufnya yang bisa. Yang bisa dimasukin gitu. Bali itu. Itu tadinya nggak ada itu. Gue yang minta. Cuman Surabaya doang yang nggak apa sih, Be. Lo lihat lo nggak jadi U nih. Jadi apa ini? Tuh, ujungnya nggak ada hilang nih. Salah nggak sih, We? Nggak. Dia kayak kotak doang. Oke, bener. Mana coba? Nggak U nih, We. Tapi orang bisa baca kan sih. Iya, akhirnya. Surabaya tahu lah. Dia kan kalau U gini nih, We. Nih U tuh ya. Ada Iya, tengahnya. iya. Pas Dia Surabaya nggak ada. Dia gambar itu doang nih, hiu sama buaya ya. Tapi susah lambangnya dia. Tapi dapet ya. Jadinya ya. Oke lah, We, kalau begitu, We. Terima kasih. Sehat terus. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, Cing. Berhasil sesuai rencana. Oke. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dadah.